Mau tanya Pak ya, ini sangat luar biasa ya. Jadi Tantin ini memberikan token dalam bentuk airdrop yang digratiskan, dan nanti ketika listing maka akan di payback semua ya dari token yang di airdropkan itu oleh perusahaan. Pertanyaan saya ada dua Pak. Yang satu apa sih dari tujuan perusahaan itu sendiri ya untuk dia membuyback keuntungan dari perusahaan itu apa dari kita gitu loh. Sementara kan dia sudah diberikan tapi terus dia beli lagi. Ya betul, kita betul-betul untung. Tapi kan tentunya perusahaan pasti namanya perusahaan kan berpikir pada untung dan rugi ya Pak. Kira-kira apa sih motif dari exchanger tersebut? Itu yang pertama Pak. Terus sekalian yang kedua nanti biar nggak ketumpuk sama yang lain. Ini singkat. Dan Tantin ini nanti kan namanya exchanger ya, dan exchanger masih baru dan biasanya exchanger baru itu sangat rawan Pak. Sepengetahuan dari Pak Mardi, tingkat dari security system dari exchanger Tantin itu sendiri seperti apa Pak? Dan nantinya apakah exchanger tersebut betul-betul dipastikan aman ya dari serangan cyber ataupun mungkin para hacker yang sekarang ini lagi sangat banyak dan bermunculan, sama seperti yang sebelumnya itu kan ketika komunitas sudah berkembang begitu besar dan sudah beraktivitas, banyak sekali dana yang ditaruh di exchanger tersebut, tiba-tiba ya informasinya kita nggak tahu persis, tapi keterangan yang dari perusahaan sampaikan ya terkena serangan hacker gitu kan, dan kita masih bertanya-tanya dan sampai sekarang pun dana juga sebagian masih nyangkut di exchanger tersebut. Nah, untuk di Tantin ini menurut Pak Mardi seperti apa tingkat dari security system tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus Pak. Yang pertama, apa tujuan perusahaan? Perusahaan tujuannya pasti juga nyari keuntungan Pak. Dimanapun ada usaha itu tujuannya hanya mencari keuntungan ya, tetapi ada yang mencari keuntungan kecil, ada yang mencari keuntungan besar. Nah, kalau yang mencari keuntungan kecil ya sama, mungkin saya bisa menganalogikan dengan mancing Pak. Mancing itu kalau kita mau mancing wader itu mungkin umpannya cukup cacing, tapi kalau kita mau mancing mungkin yang paus atau hiu, itu umpannya juga ikan yang besar Pak, kira-kira begitu. Nah, di sini exchanger ini Pak, tadi Bapak sampaikan apa tujuannya, kok memberikan koin dan dibeli lagi ya. Nah, jadi konsep dari exchanger ini kan sebenarnya dia akan mencari massa Pak. Apapun itu sekarang itu mencari follower Pak. Ketika terjadi followernya banyak ya, banyak follower, apalagi sekarang ini kan dunia teknologi ini memang sangat menentukan ya follower Pak. Nah, contoh gini, nanti kita ini mungkin ada mungkin 100 juta ya, 100 juta user yang mendaftar di di Tantin Exchanger. Ini sudah punya nilai yang beda loh Pak. Ini udah nilai jualnya yang sangat tinggi karena si perusahaan ini menceritakan dia akan tujuannya dalam waktu dekat itu dia harus masuk di 10 CMC. Seperti itu. Jadi apapun ceritanya Pak, dia membakar duit sebanyak ini itu pasti untuk mencari keuntungan yang lebih gede. Mungkin koreksi saya jika salah, si Binance itu per tahun dapat keuntungan itu bisa lebih dari 55 triliun setiap tahun ya. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan di awal dia siapkan proyek 100 triliun, ketika dia mendekati Binance, maka cukup 2 tahun sudah BEP Pak, kira-kira begitu. Nah, ketika nanti kita si Tantin ini ada di 10 exchanger, kita nanti bisa bayangkan berapa koin yang akan listing di exchanger ini ya. Jadi otomatis bagaimanapun ini adalah mencari follower, ini mencari volume transaksi gitu ya, dan tetap mencari keuntungan tujuannya Pak, seperti itu. Nah, yang kedua tentang cyber dan lain-lain, tentang keamanan, saya pikir juga perusahaan nggak gegabah lah Pak. Jadi untuk membiayai proyek yang besar, dia juga pasti siapkan IT terbaiknya,
bagaimana dia menjaga keamanan yang ada di exchanger ini. Itu ranahnya bukan ranah saya, juga bukan ranah Bapak Ibu semua. Yang penting sekarang sebenarnya kalau yang kita yang kita lihat ini ada peluang gitu loh Pak, ada peluang dari exchanger yang memberikan airdrop, dan sebenarnya kan bukan hanya ini aja yang airdrop itu, seperti hamster, seperti ada P-coin, itu kan juga semuanya airdrop. Tapi ini prosesnya udah lama sekali gitu ya. Nah, kita di Tantin ini hanya sangat pendek Pak, nggak sampai 2 bulan. Jadi di sini kalau kita mau dapat kerja mau dapat koin banyak, kita memang harus kerja keras. Kita buat tim yang bagus, kita sebarkan ke banyak orang ya, bagaimana kita bisa dapat jumlah maksimal koin yang akan kita peroleh. Karena apa? Contoh ya, saya bicara yang paling sederhana begini. Ketika 100 koin itu nanti 100 koin itu nanti berharga $1, itu kita udah terima 1,5 juta tanpa memperkenalkan dengan orang lain. 1,5 juta di waktu sekarang ini ketika diterima dengan rata-rata orang Indonesia, ini udah nilai yang lumayan bagus Pak. Artinya ini potensinya sangat bagus. Nah kurang lebih begitu Pak. Tapi nanti teknis bagaimana ke depan kita mungkin sambil kita tetap evaluasi, sambil nanti juga nunggu-nunggu berita dari perusahaan, kita tetap selalu Pak nanti akan selalu update informasinya. Mungkin ada yang lain lagi? Siapa tadi? Oh tadi ada Pak. Kok sudah hilang tadi ya? Tadi udah tunjuk tangan loh. Saya tanya Pak. Oke Pak Afriansyah, silakan. Boleh tahu dari total supply tadi 10 miliar koin ya Pak ya? Nah dari 10 miliar itu apa ada yang ditahan dari developer atau dilepas semua? Lalu distribusi untuk tim seperti tim marketing atau dari grup mereka itu apa ada bagiannya masing-masing atau untuk seluruh member? Oke, ini silahkan dicatat teman-teman. Jadi 10 miliar itu sifatnya itu menyediakan. Ketika nanti misalnya nih program rekrut ini berjalan 1 bulan, ternyata 10 miliar itu terpakai semua, maka program airdrop ini selesai. Langsung nunggu listing tanggal 8 Mei. Oke. Bagaimana kalau ternyata sampai mungkin di 7 Mei ternyata tidak habis 10 miliar, hanya kepake mungkin 5 miliar. Mungkin ya. Berarti 5 miliar ini yang akan didistribusikan ke market, Pak. Nah, terus perusahaan bagaimana? Perusahaan hanya mengambil 0,5% dari jumlah koin yang beredar, ya. Perusahaan mengambil 0,5% dari koin yang beredar di market, dan itu dia akan lock sampai 10 tahun ke depan. Dia tidak akan pernah jual. Gitu Pak, kira-kira. Sudah menjawab? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ada yang lain lagi? Mau tanya, bisa? Oh bisa Pak, boleh, silakan. Kebiasaan itu setiap listing awal itu harga tinggi, terus nanti langsung glosor ke bawah agar nggak bisa naik-naik. Itu teknis mengatasinya gimana? Iya Pak, ini dari awal ini sudah tidak biasa Pak. Jadi Tantin Exchanger itu dari awal ini sudah tidak biasa. Kalau yang lain biasanya tidak begini Pak. Yang lain biasanya hanya dari medsos. Yang lain biasanya dia cari presale. Yang lain biasanya presale, cari duit di awal Pak. Menerima duit dari kita sebagai member atau kita sebagai pembeli koin. Tapi di sini ini tidak ada kebiasaan itu. Jadi insya Allah ini memang beda dari kebiasaan. Kalau tadi Bapak mengatakan begitu masuk market nanti akan anjlok, ini begitu masuk market dia akan naik Pak nanti. Kira-kira begitu. Ini perusahaan sudah ada sampaikan ke kita yang ditending di sana. Nggak usah khawatir, perusahaan udah siapkan LP-nya untuk membeli koin-koin kalian yang akan jual. Yang lebih dahsyat lagi, teman-teman mungkin paham, ketika masuk market nanti ya, setelah masuk market, akhirnya per minggu nanti akan di-burning 80% Pak. Ngeri nih Pak.
Jadi Bapak yang masukkan ke market yang dijual gitu ya, 80%-nya di burning Pak, sisa 20, suplainya mengecil lagi. Harganya apa nggak naik tinggi Pak? Nah, cara-cara ini perusahaan udah siapkan. Ini tentunya dia udah punya trik yang mungkin juga tidak akan pernah diceritakan sama kita Pak. Tetapi perusahaan hanya bilang kalian sebagai member dari Tantin akan dapat duit, akan dapat ikut sukses katanya, akan berjaya, akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, ini kita sekarang tidak bisa cerita banyak ya. Kita tidak bisa cerita banyak, tapi kita tinggal tunggu aja buktikan. Buktikan kita mendapatkan koin yang banyak ya, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau seandainya harganya $1, berarti tinggal kita kali. Kalau harganya lebih murah dari itu juga, pengalinya juga masih banyak, lumayan gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang ternyata menerima 100 koin misalnya, ternyata nanti harganya tinggi, ya udah pasti menyesal gitu. Atau ternyata begitu masuk market semua koin yang dipunya langsung dilempar ke market, ya udah habis berarti. Kira-kira begitu Pak. Ada lagi pertanyaan Pak? Menyambung? Saya sambung dikit Pak, tambahan ya. Dikit. Terus tadi kan intinya perusahaan membuyback ya, membeli Sebenarnya Pak, dari. saya koreksi Pak. Perusahaan tidak pernah buyback, kita tidak beli Pak. Kita Lempar di pasar dikasih. itu, Ya, lempar di market. ya. Perusahaan membeli dari market yang kita jual. Ya, Ya. dari member yang menjual di market tersebut, maka akan dibeli oleh perusahaan. Terus kemudian pertanyaannya, koin yang dibeli oleh perusahaan tersebut diapakan Pak? Ataukah di cap ya, simpan perusahaan yang nantinya juga akan disirkulasikan lagi oleh perusahaan itu sendiri? Kan tentunya banyak Pak nanti orang yang akan. Ini kemungkinan tuh banyak sekali ya Pak. Kemungkinan banyak sekali, dan kalau kita bicara hari ini berarti semua ini berandai-andai Pak. Andai nanti harganya naik, andai nanti kita lempar ke market tidak dibeli, semua masih begitu. Jadi sebenarnya kalau saya sampaikan ke teman-teman, kita tidak usah berandai-andai, kita lihat peluangnya aja nih. Peluangnya apa? Kita kumpulkan koin sebanyak-banyaknya, kalau harganya mahal kita dapat lebih banyak, kalau harganya murah pengalinya juga masih banyak, gitu aja Pak. Karena ranahnya saya tidak bisa menjawab sebenarnya ini. Kita lihat peluang dulu. Tetapi Pak, yang disampaikan perusahaan, dia akan membeli Pak. Tentunya ini memang benar-benar satu strategi yang beda. Dari awal udah beda Pak. Dia menghadirkan leader seluruh dunia. Ini pasti akan mempengaruhi orang-orang yang diajak. Contoh nih, saya akan ke teman-teman semua yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Ketika market nanti dibuka, hati-hati, jangan buru-buru jual-jualan. Lihat dulu bagaimana pergerakannya, apakah benar-benar dam atau akan paham seperti itu loh. Hati-hati. Jadi enak-enaknya begini, kita ada ribuan orang dari seluruh dunia yang udah dihadirkan ke perusahaan. Saya pastikan ceritanya akan kurang lebih dengan saya yang cerita. Kamu jangan keburu jual, kalau harganya naik nanti kamu akan menyesal. Bagaimana teman-teman mungkin punya pengalaman terlahirnya BNB itu harganya cuma berapa Pak? Itu juga dulu airdrop, tapi hari ini sudah berapa? Ini udah sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini ketika kita punya niat, kita upayakan, ternyata memang berjodoh begitu. Harganya tinggi, kita punya koin banyak, ya alhamdulillah Pak, gitu. Kurang lebih begitu Pak. Pak, tanya lagi Pak. Siap Pak Afriansyah, Tadi silakan. kan itu koinnya di burning 80% ya Pak? Ya, Itu sekaligus atau bertahap Pak? bertahap Pak. Setiap minggu yang masuk ke market dia akan di burning 80%. Oh, jadi yang sirkulasi di market aja ya yang diambil ya? Iya, jadi yang dari program airdrop tadi, teman-teman ini kan menjual ke perusahaan. Kalau Betul. memang perusahaan yang beli, maka yang masuk ke perusahaan itu akan di burning sampai 80% Pak. Iya. Disisakan hanya 20%-nya. Ya, semoga komunitasnya bisa hold koinnya keras ya. Kalau di hold berarti jadi langka koin di market. Iya, Dan udah harga pasti akan bisa Pak. pump. Udah pasti Pak. Iya. Iya. Company dengan Semoga punya LP yang sangat gede begitu, itu juga udah luar biasa nantinya Pak.
Iya. Iya. Contoh aja kalau koin P yang kemarin airdrop itu kan 100 miliar, dia bisa sampai di harga 2,9 tertinggi, $3 ya. Apalagi yang hanya 10 miliar saya kira bisa naik lebih gede dari koin P. Dan 10 miliar ini belum tentu semua kepake loh Pak. Betul. Iya. Iya. Memang gini Pak, ya kalau menurut saya nih teman-teman semua ya, sekali lagi, kita tidak usah terlalu menganalisa yang mungkin sebenarnya akan mengganggu kita malahan. Kita memang bisa kok. Jangan-jangan nanti akan didam, jangan-jangan semua tuh bisa mungkin. Tetapi potensi sekarang nih, mungkin teman-teman ada yang semangat, ternyata ada yang bisa ngumpulin sampai 10.000 atau bahkan lebih. Terus ternyata ada yang ngumpulin hanya dapat 100 nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika harganya mahal, tentu yang ngumpulin banyak akan dapat lebih banyak. Tapi kalau harganya murah, yang punya banyak juga masih lebih banyak gitu loh. Jadi intinya kumpulkan koin aja sebanyak-banyaknya dan kita ikutin perusahaan ini. Biar dia Pak yang memikir bagaimana nanti harganya akan naik apa turun, biar dia Pak, kita follow aja. Itu saya sampaikan ke teman-teman begitu. Cuman kalau memang ada trik yang lain, monggo. Jadi informasi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dianalisa dan bagaimana cara strateginya tetap kembali ke teman-teman semua. Begitu Bapak. Oke, semakin malam masih bertambah ini ada 190 ya. Ya Pak Bos, mau nanya Pak Bos. Oke, Pak Faisal. Ya, yang namanya kalaulah seandainya listing ke Messenger atau apa itu kan tidak ada boleh networknya. Tapi ini lantaran Messenger sendiri dia main network. Tapi kalau dia listing pakai koin yang ada network itu digagalkan kan gitu. Syarat itu tidak ada network, tidak ada kalau untuk listing ke Messenger lain nggak boleh. Tapi ya namanya juga di sini kita kan masih gratisan ya, rezeki-rezekian. Satu, kedua untuk menaikkan ini kan bukan hanya buy sell aja kan gitu. Kita kan harus tahu dia ini perputarannya di mana sehingga dia bisa naik kan itu. Apa manfaat dia untuk di member atau diputarkan di mana dia, misalnya macam kayak token golem dia di bagian AI, dia khusus AI kan gitu. Ada token-token yang memang dia spesial di bagian AI untuk pembelian AI, daya komputasi kan gitu. Jadi kalau dia ini di bidang apa dia ini untuk perputarannya sehingga dia bisa ekosistemnya naik dan turun kan gitu, seperti itu. Tapi kalau nyoba spesial aja macamnya nggak bisa bertahan kan gitu Pak Bos. Ya intinya profilnya si token ini kemana alurnya sehingga dia bisa naik seperti itu. Selanjutnya yang membawakan si owner ini apa profil dia tentang Messenger atau tentang koin. Misal dia sudah pernah buka Messenger atau bagaimana, karena kan profil perusahaan yang ditengok ini si owner, atau dia hanya coba pertama kali ini dengan uang yang banyak menyedia kan gitu, seperti itu. Jadi kan bisa kita analisa bahwasannya ini potensi, karena kita selalu ya kita memberikan dream, apapun ceritanya dream yang kita berikan. Cuma ya terlaksana atau tidaknya ya Allah alam kan gitu. Jadi ekosistem di apa inilah tentang kerjasama. Sebentar Pak Hendro, sebentar. Pak Faisal lanjutin dulu. Seperti itu misalnya dia profil si koin token tadi ini kemana dia arahnya, koin di bagian apa dia kan gitu. Terus profil si owner pasti ditengok kan gitu. Ya boleh aja dia buat apa aja pun kalau dia duitnya banyak, cuma mutu dan kualitas dia tentang untuk memutarkannya ini kan gitu. Jangan hanya undang-undang aja tapi dia karena banyak duit kan gitu. Bisa aja seperti itu kan gitu. Dia kan harus punya kerjasama dengan, atau dia mantan Messenger. Dia pernah megang Binance sebagai manajemen atau dari mana gitu lah, sebagai untuk percepatan ekosistem si token ini gitu Pak Bos. Sampai itu dulu Pak Bos tentang pertanyaannya. Apa mutunya, kualitas ini digunakan di mana sehingga bisa bermanfaat. Gini Pak Faisal. Kalau pernyataan begini saya juga tidak banyak berkomentar Pak ya. Tetapi begini, si perusahaan ini memang dari awal saya tidak terlalu sampaikan detail Pak ya.
tidak semua disampaikan karena saya hanya bicara airdrop ini yang potensinya memang bagus ya. Kalau bicara detail karena ada 34 slide dan saya pastikan malah bahasanya repot Pak karena nanti akan bicaranya sangat teknis Pak. Jadi Pak Faisal spesial cari atau kembangkan yang banyak Pak, nanti kita ajak ke Kamboja Pak, ke office-nya biar detail Pak gitu. Ya, ini karena kalau kita bahas ini panjang sekali Pak gitu ya. Kalau pengalaman ada, perusahaan sudah punya pengalaman 5 tahun dan itu offline. Ya. Berikutnya lagi perusahaan ini udah kerjasama dengan pemerintahan Kamboja, di mana nanti berikutnya ada USDY. USDY itu apa? Itu USDT atau stable coin-nya dari exchanger ini yang bisa ditarik dan disetor di bank-bank yang ada di Kamboja. Berikutnya lagi Pak, kalau ini nanti udah listing dan terbukti menjadi di 10 besar, akan berapa ribu koin yang akan di listing di sana begitu. Cuman memang sedikit itu aja yang bisa saya komentari ya. Nanti Pak Faisal mungkin boleh benar-benar nanti bisa jumpalah sama manajemen. Nanti bulan 4 kita akan berangkat lagi. Teman-teman yang dapat koin di indeks terbanyak mungkin nanti ada 50-an kita akan berangkat ke Kamboja. Kira-kira begitu. Siap. Ini Pak Faisal bagus pertanyaannya. Ini karena kita pernah banyak yang nggak tahu nih. Yang beliau tanyakan banyak yang nggak tahu. Nanti kelasnya khusus ini Pak. Gitu. Karena kita kan mau main ini jangan tanggung-tanggung kan gitu. Jangan Betul, Pak. Artinya kita tengok dulu kokoh nggak ini perusahaan ini. Betul nggak semua manajemen yang mengerjakan ini, sehingga kita pun mainnya kuat gitu untuk presentasi untuk apa, kita sendirilah yakin dulu baru kita bisa menjalankannya kan gitu. Ya. Karena banyak implementasi akan 10 besar. Saya pernah juga main itu, dia di belakangnya Binance lagi si pemilik Binance. Akhirnya runtuh juga kan gitu. Ya, jadi begini Pak. Karena apa? Karena yang namanya masih di exchanger sendiri dia bisa hak dia untuk naik dan turunnya, hak dia. Naik dan turunnya itu hak dia, karena tidak ada persaingan ataupun harga di tempat lain, di market lain dia nggak ada. Jadi dia bisa, tapi kalau dia ada luncurkan juga di market lain, di exchanger lain, itu ada persaingan, jadi tidak bisa dia semena-mena naik dan turunnya, artinya gitu. Ya, jadi benar Pak Faisal ini memang sangat detail ya, sangat rapi. Terus juga tentang koin dia juga pasti sudah sangat expert. Paling begini Pak Faisal, kita mau tahu dia kokoh apa enggak, kita harus mencoba Pak. Itu aja. Bapak serang dulu bagaimana gitu kan, nanti kokoh apa enggak. Nah, ini kan tidak ada resiko secara material Pak. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, syukur-syukur jadi gitu. Syukur-syukur jadi Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, syukur-syukur jadi dan harganya bagus, ini kita akan dapat sesuatu yang luar biasa gitu. Karena dari awal ada Bitcoin pun banyak yang tidak percaya Pak. Banyak yang tidak percaya. Bahkan teman-teman ini kita sampaikan informasi, apakah mereka semua setuju? Ada yang tidak setuju Pak. Ada yang takut kalau datanya nanti dipakai untuk pinjol gitu kan. Nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman yang memang sudah ngerti kripto, hampir semua exchanger itu ya kita memang harus verifikasi, harus KYC Pak. Dibutuhkan identitas kita. Itu Pak Faisal ya, mungkin ini Pak Faisal khusus nanti ada atensi yang luar biasa Pak. Monggo Pak dimainkan aja, mungkin bergerilya untuk disampaikan program-program ini seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Siap. Ya. Lanjut yang lain karena nggak ada risiko kita main di sini. Lanjut yang lain dulu pertanyaannya. Ada lagi tadi pertanyaan, siapa tadi ya? Ada yang mau tanya? Buka mic aja. Oke. Kalau saya tanyaannya satu Pak, kapan kita ngopi bareng? Ya sedela maning lah, sabar. Isi puasa. Itu nanti Pak Hakim kopinya juga mana kok kopinya Pak Hakim? Ya, isi puasa ngopi ini kudu bengi, orang bisa turu mengko malahan. Pak Mardi. Halo. Pak Mardi. Iya. Bapak ini kan
diskusi ya, diskusi ngobrol santai. Ya, santai Jadi kita. betul sih, betul, kita semua dari program tersebut gratisan ya. Jadi kita bisa manfaatkan dari kesempatan itu ya, seperti tadi yang Pak Mardi sampaikan. Nantinya kan ujung-ujungnya ya kita juga akan beraktivasi di exchanger tersebut. Makanya saya setuju sama yang tadi Pak siapa tadi ya, yang sebelumnya itu ya, beliau begitu mendetail ya, tujuannya supaya kita nanti ketika memang sudah tahu yang sebelumnya, misalkan Pak Mardi mengetahui informasi sangat detail dari perusahaan tersebut, kita kan akan lebih matang untuk memulai di awal. Kalau misalkan kita mau gas, artinya bukan gas yang digratisannya, tentunya ada aktivasi lainnya di situ, mungkin perdagangan di exchangernya dan lain-lain. Dan kalau saya tangkap, exchanger tersebut memang untuk di awal mereka ingin membangun ekosistem di komunitas mereka ya, agar nanti dia bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka sebagai besar di coin market cap ya, atau CMC kan, seperti itu. Iya, makanya Betul, Pak Madu, ya. tadi saya sampaikan ke teman-teman, ada ranah yang saya tidak bisa jawab karena saya juga bukan orang perusahaan. Saya hanya orang yang membaca peluang, ya. Kayaknya ini peluangnya gede gitu. Jadi kalau kita kerjakan, ya kita kerjakan dengan cara yang benar-benar kenceng, kita kumpulin koin yang banyak, siapa tahu jadi Pak gitu loh. Toh memang benar-benar siapa tahu jadi jackpot gitu loh, ya kan? Jadi teman-teman, terus juga saya ke teman-teman juga gini, ragu nggak usah dikerjakan, ya kan? Kalau nggak ragu kan, ya kan selalu memang begitu ya. Kita sampaikan hal baik, hal buruk itu selalu ada yang pro, ada yang kontra. Selalu begitu. Izin nanya Pak, izin. Oke, Pak Murdi Amin, silahkan. Ya, itu kenapa dilakukannya begitu singkat, hanya 1 bulan? Ada apa dan mengapa itu? Coba kasih. Nah, ini juga sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab sebenarnya. Kenapa kok 1 bulan gitu ya? Enggak, ini. Nah, tapi mungkin saya bisa punya pendapat. Ini bukan jawaban perusahaan, tapi ini pendapat pribadi. Kalau kita dikasih waktu 1 tahun, sama Pak, nanti juga ada yang nanya kenapa lama banget listingnya gitu. Tapi ketika dikasih waktu pendek juga ada kenapa kok pendek banget gitu. Artinya mungkin kita ambil positifnya aja ya. Kita ambil positifnya aja. Kenapa dikasih waktu pendek? Ya kita biar kerjanya semangat Pak, biar ngumpulin koinnya lebih kenceng gitu loh. Kita harus ngebut biar terjadi kompetisi antara kita ini gitu kan. Kalau dikasih lambat-lambat, kamu nanti setahun masih lama waktunya, santai aja lah gitu kan. Nah kira-kira begitu. Ini pendapat pribadi ya Pak, pendapat pribadi. Ya Pak Mardi. Tanya Mas. Siapa ini? Topo. Pak Mardi. Oke, sebentar. Ini Pak Martopo ya. Silakan Pak Martopo, silakan. Mohon maaf, menanya ini proyeknya kan dari Kamboja atau ownernya dari Kamboja, Pak? Kalau bukan dari Kamboja, apakah terindikasi ini dari Cina, Rusia, atau Amerika, Pak? Matur nuwun, thank you. Sama-sama. Ownernya ini dari China, ya. Nanti itu bisa dicek di Twitter, di mana mah ada kok namanya. Namanya Yuling Xiong. Itu ya. Coba di chat itu, saya ada copy paste, ya. Itu di situ owner berfoto dengan wakil perdana menteri yang Kamboja.